Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Riban. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas, ini bekalnya jangan lupa dibawa. Gimana sih, kok bisa sampai kelupaan? Ujar Kayla cemberut pada suaminya yang bernama Ranjana. Ranjana langsung balik badan dan nyengir saat dirinya kelupaan mengambil bekal makan siang dari istrinya yang diletakkan di atas meja. Oh iya, maaf aku lupa. Kebiasaan kamu itu, Mas. Ya namanya juga lagi buru-buru, Dek. Ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya. Iya Mas, hati-hati. Semangat ya kerjanya. Segera Ranjana pun mencium kening Kayla dan bergegas menuju ke mobilnya untuk berangkat ke kantor. Kayla dan Ranjana ini adalah sepasang suami istri yang baru karena tepatnya pernikahan mereka berlangsung 4 bulan yang lalu. Ranjana ini bekerja di kantor sebagai wakil HRD dan kabarnya 2 bulan lagi dirinya akan diangkat sebagai HRD karena HRD yang sekarang akan dipindah tugaskan ke cabang yang lain. Sementara Kayla ini dulunya adalah guru sekolah dasar, namun semenjak dirinya menikah, Ranjana menyuruh Kayla untuk di rumah saja, biar dirinya yang mencari nafkah untuk istrinya itu. Ranjana hanya berpesan pada istrinya untuk jadi guru buat anak-anaknya nanti, dan Kayla pun menurut apa kata suaminya. Kayla ini memiliki wajah yang cakep dan santun, serta Ranjana yang memiliki paras yang tampan dan juga beruang. Sungguh pasangan yang begitu cocok yang jarang ditemukan. Bahkan usai menikah, Ranjana sudah punya rumah sendiri. Meski tidak terlalu mewah, namun mereka bebas lakuin apa saja di rumah itu. Terkadang 1 bulan sekali, mertuanya itu selalu datang dan main ke rumah Ranjana itu. Usai kepergian suaminya, Kayla lanjut beberes rumah, termasuk nyuci, ngepel, dan juga hal lain. Pernah Ranjana ini menawarkan untuk cari jasa pembantu, namun Kayla menolak karena dia ingin berbakti pada suaminya sendiri. Usai selesai dengan pekerjaan rumahnya, terkadang Kayla ini dudukan di taman mini yang sengaja dibuat di belakang rumah sambil baca-baca buku di sana. Saat itu Kayla masih tertarik ingin coba-coba masakan baru yang dilihatnya dari buku maupun internet. Sedangkan Ranjana setibanya di kantor, dia langsung menemui HRD yang kala itu dia akan mendapatkan pengarahan tentang apa saja nanti bagi Ranjana yang harus dipersiapkan usai dirinya nanti gantikan HRD di tempat ini. Memang minggu-minggu ini Ranjana disibukkan dengan job-jobnya yang harus dihandle nantinya. Dalam kantornya, Ranjana juga disukai karyawan yang lain karena dia ramah di sana. Terkadang waktu rehat, Ranjana juga suka kumpul sama teman-teman kantornya. Bahkan bos perusahaan juga puas dengan kinerja Ranjana yang rajin dan disiplin. Usai Ranjana kembali ke ruangan dan mengurusi berkas-berkas kliennya, tiba-tiba pintu ruangan Ranjana ini diketuk oleh seseorang. Kemudian Ranjana pun menyuruh orang itu untuk langsung masuk ke dalam saja. Ternyata itu adalah sekretaris yang mengantarkan kopi untuk Ranjana. Dia adalah seorang wanita yang bernama Atma. Dan Atma itu memang seringkali menggoda Ranjana. Padahal Ranjana sudah bilang jangan terlalu berlebihan padanya karena dia sudah punya seorang istri di rumah. Ranjana juga pernah bilang untuk gak usah buatin kopi untuk dirinya. Namun akal-akalan Atma ini selalu ada saja. Selamat pagi Mas. Atma, ada apa? Ini Mas, aku bawain kopi buat kamu. Loh, kan aku udah pernah bilang sama kamu kalau kamu itu gak usah bikinin aku kopi lagi. Ini mubazir loh Mas. Tadi aku bikin buat yang lain juga. Dan terus ini masih sisa 1 buat kamu. Akhirnya terpaksa Ranjana pun menerima kopi tersebut. Nah gitu dong Mas. Tapi terakhir kali ini aja ya kamu buatin kopi buat aku. Setelah ini gak usah lagi. Aku nanti biar bikin kopi sendiri aja atau minta dibuatkan sama OB. Tapi nanti kalau OB-nya lagi sibuk terus kamunya juga lagi sibuk gimana? Udah, nanti itu urusanku. Kamu gak perlu lagi bikinin aku kopi.
Iya. Kamu hari ini wangi banget sih mas. Emangnya kamu pakai parfum apa? Ujar Atma menggoda. Apaan sih? Udah sana, aku mau lanjut kerja dulu, gak usah ganggu. Ya udah deh, semangat ya mas kerjanya. Namun Ranjana tidak merespon ucapan si Atma tersebut. Setelahnya Atma pun keluar dari ruangan Ranjana. Ranjana yang melihat tingkah Atma pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata Atma ini ada hubungan dengan Ranjana dulunya. Ternyata Atma dulunya adalah mantan Ranjana sebelum menikah. Atma sempat menjalin hubungan dengannya, namun kala itu Atma malah selingkuh dengan laki-laki yang beruang daripada Ranjana. Namun itu hanya dulu, karena Ranjana yang sekarang bisa dibilang sudah mapan. Akan tetapi, ternyata hubungan Atma dengan lelaki itu tidak berlangsung lama. Karena ternyata pria selingkuhannya itu adalah pria Mokondo, dan dia juga terlilit hutang banyak. Akibat gaya-gayanya tersebut yang ternyata adalah hasil dari uang hutangan bukan milik pribadinya. Singkatnya kini Atma merasa kecewa karena sempat meninggalkan Ranjana. Namun dia lebih kecewa lagi usai tahu Ranjana ini sudah menikah dengan wanita lain. Siang menjelang sore, Atma datang lagi ke ruangan Ranjana. Ranjana yang melihat kemunculan Atma itu yang membawa kopi lagi untuknya. Kali ini Ranjana menolak karena saat itu dia sedang tidak ingin kopi. Atma pun akhirnya keluar ruangan dengan perasaan kecewa. Dia sungguh masih sayang dengan Ranjana dan ingin kembali dengannya. Kemudian terbesit dalam hatinya itu untuk merusak hubungan rumah tangga Ranjana dengan istri sahnya itu. Dia pun hanya bergumam kesal menuju ke dapur kantor dan membuang kopi Ranjana yang gak jadi diminum itu. Kemudian dia segera kembali ke ruangannya dengan bersungut-sungut. Pokoknya aku harus bisa mendapatkan Ranjana lagi. Kenapa sih sekarang dia cuek banget sama aku? Apa ini salahku juga ya karena dulu aku selingkuhin dia? Atma merasa menyesal atas perbuatannya dahulu. Dan setelahnya Atma pun melanjutkan pekerjaannya karena saat itu tiba-tiba ada atasan yang datang ke ruangannya sehingga dia harus langsung kembali bekerja. Singkat cerita, jam 3 sore, 1 jam sebelum pulang ke rumah, Ranjana ini menelpon istrinya, nawarin mau nitip apa nanti pas waktu dirinya pulang. Saat itu Kayla sedang beberes rumah, tiba-tiba dia mendengar HP-nya berbunyi. Segera dia pun mengangkat telepon itu. Halo mas, kenapa? Nanti kamu mau nitip apa sebelum aku pulang? Apa ya? Aku pengen nitip mie ayam aja mas, sama telur gulung dan juga pop es. Ranjana tersenyum mendengar permintaan istrinya itu. Meskipun sudah dewasa, kadang istrinya itu memang suka jajanan anak-anak sekolah dasar kayak begituan. Ya udah, nanti aku beliin titipan kamu itu. Tapi aku maunya mie ayam kesukaan aku di tempat seperti biasa ya mas. Iya, nanti aku akan belikan di tempat yang biasa. Makasih ya mas. Oh iya dik, tapi nanti tolong masakin nasi goreng kesukaan aku ya. Iya siap, pesanan akan segera dibuatkan. Ya udah, ini aku lanjut kerja lagi dulu ya. Kayla pun mengangguk dan dia pun segera beranjak ke dapur untuk membuatkan nasi goreng kesukaan suaminya itu. Singkatnya, usai jam pulang kerja, Ranjana pun beranjak menuju mobilnya yang terparkir di area kantor. Kala itu tiba-tiba Atma menghampirinya dan mendadak minta diantarkan pulang karena katanya motornya ngadat dan sedang diletakkan di bengkel dekat kantor itu dan katanya baru jadi besok. Ranjana kala itu menyahut kenapa tadi nggak pulang sekalian bareng sama temen cewek kantornya yang memang ada seorang wanita yang arah jalan pulangnya satu arah dengan Atma. Namun si Atma beralasan bahwa si teman wanitanya itu lagi ada perlu dan tidak bisa langsung pulang. Padahal sebenarnya temannya itu tadi sempat nawarin namun ditolak mentah-mentah oleh Atma. Karena Atma mau memanfaatkan peluang itu untuk minta diantarkan oleh Ranjana dengan mobilnya. Namun respon Ranjana masih tetap cuek pada Atma. Dia menyuruh Atma untuk duduk di kursi dekat situ sebentar. Ranjana kemudian mengambil ponselnya dan dia pamit sebentar untuk pergi ke toilet. Dan selang beberapa menit kemudian, saat Ranjana kembali ke parkiran mobilnya,
Atma kala itu mengira kalau Ranjana akan mau nganterin Atma pulang. Namun ternyata dugaannya itu salah. Bersamaan dengan datangnya Ranjana, datang juga seorang ojek online baju hijau dan bertanya pada Ranjana apakah dirinya yang order. Permisi mas, maaf, apa benar masnya yang sudah order saya? Tanya si tukang ojek. Atma pun menatap heran hal itu dan Ranjana pun bilang kepada si Atma, "Iya pak, saya yang order dan ini nanti tolong anterin dia sesuai dengan lokasi yang saya cantumkan ya," ujar Ranjana pada si ojek itu. Memang sebelumnya Ranjana sudah mengatur tujuan itu langsung ke rumahnya si Atma. Dan Atma yang akhirnya membaca situasi itu, dia pun akhirnya terpaksa meraih helm dari si ojol itu. Dia tersenyum kecut pada Ranjana dan mengucapkan terima kasih. Namun dalam hatinya dia merasa kecewa. "Maaf ya, aku gak bisa anterin kamu karena aku ada janji sama istriku di rumah," ucap Ranjana pada si Atma. Kemudian dia masuk ke mobil dan mendahului si Atma. Kala itu si abang ojek sempat negur karena Atma belum naik juga. "Mbak, jadi naik gak?" Iya bentar, gara-gara bapak sih aku gak jadi dianterin sama dia." "Ya mana saya tahu mbak, kan saya cuma dapat orderan dan langsung datang ke lokasi ini. Kalau mbaknya gak jadi naik ya udah, saya mau cari orderan lain aja." Bentar, jadi pak jadi." Akhirnya Atma pun naik dan pulang diantar si abang ojek itu. Tambah bad mood lah si dia. Di dalam hatinya itu dia terus ngedumel sendiri karena dia benar-benar kesel sekali sama kelakuan Ranjana. Hingga beberapa saat setelahnya, akhirnya Atma pun sampai juga di rumah diantarkan si ojek tersebut. Dan setelahnya si ojek pun pergi begitu saja karena tadi sudah dibayar oleh si Ranjana. Sementara di rumah, Kayla ini sedang sibuk di dapur memasak nasi goreng kesukaan suaminya, yakni nasi goreng sosis pete. Dia memasak sambil memutar lagu agar tidak terasa sepi di rumah karena dia sendirian di rumah. Tak lupa juga Kayla ini menggoreng kerupuk udang kesukaannya dan dia tidak sabar menunggu kepulangan suaminya karena tadi dia sempat pesan mie ayam. Singkatnya, usai selesai masak nasi goreng, kala itu waktu hampir maghrib dan dia meletakkan nasi gorengnya di meja makan lalu ditutupi. Lalu dirinya itu beranjak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan tepat saat dirinya baru selesai mandi, pintu rumah pun diketuk dan ternyata itu adalah Ranjana yang baru saja pulang. Kayla pun beranjak ke depan untuk membukakan pintu dan menyambut suaminya. Saat itu Kayla segera meraih tas kantor milik suaminya lalu dibawakan dan ditempatkan di kamar. Dan setelah Ranjana masuk ke dalam rumah, dia bercerita sama Kayla. Katanya mie ayam kesukaan Kayla ini lapaknya telah pindah dan tadi dirinya sempat muter-muter nyari lokasi lapak barunya itu di mana dan akhirnya ketemu. "Ya ampun mas, makasih banyak loh, kamu sampai segitunya. Aku jadi terharu. Tadinya kalau nggak ada yang nggak usah mas, gak apa-apa. Kan kamu bisa kabarin aku." "Gak apa-apa dek, demi kamu aku rela kok muter-muter." "Ya udah Gis, sana kamu mandi. Aku sudah masakin nasi goreng pete kesukaan kamu." "Wah enak nih, pantesan baunya kecium sampai sini." Segera Ranjana pun beranjak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Akhirnya usai Ranjana ini selesai mandi, mereka kemudian sholat maghrib bersama, lalu lanjut makan bareng di meja makan. Kayla dengan mie ayamnya dan Ranjana dengan nasi goreng sosis petenya buatan istrinya. Mereka makan sambil bercerita dan bercanda, sungguh keluarga cemara yang penuh keharmonisan. Setelah selesai makan malam bersama, mereka pun lanjut nonton TV bersama saat itu. Sementara di tempat lain, Atma ini masih merasa kesal atas kejadian tadi sore. Dia benar-benar telah diacuhkan oleh Ranjana. Dia masih tidak terima kala dirinya itu diacuhkan dan si Ranjana cuek banget padanya. Padahal dulu waktu berhubungan dengannya, dia ini sweet banget dan juga romantis. Dia benar-benar masih terobsesi dengan Ranjana yang sekarang sudah mapan. Hal itu menjadi nilai lebih untuknya agar bisa segera memilikinya. "Pokoknya aku harus bisa mendapatkan dia kembali. Aku tidak peduli dia sudah beristri. Yang penting aku akan tetap berebut kembali dan ingin kembali lagi sama kamu, gimana pun caranya," gumam Atma pada dirinya sendiri.
Dan saat dirinya itu sedang melamun memikirkan bagaimana caranya, dia mendadak kepikiran dengan sebuah ide yang licik. Atma teringat akan teman lamanya yang pernah datang ke dukun untuk mempelet orang yang disukainya. Akhirnya Atma pun meraih HP-nya dan langsung menghubungi temannya itu yang bernama Triasi. Usai telepon tersambung, Atma langsung to the point dan minta diantarkan Triasi ke tempat dukun yang dulu pernah dia datangi. Namun saat Triasi tanya alasannya untuk apa, Atma hanya bilang nanti akan jelasin saat di jalan saja. Singkatnya Triasi pun setuju nganterin si Atma karena katanya dia akan dikasih uang tip jika mau nganterin. Usai telepon terputus, Atma pun merebahkan tubuhnya di kasur. Dia tersenyum lega karena masih ada harapan buat merebut si Ranjana, meskipun dengan cara seperti itu. Dia akan membuat Ranjana tergila-gila padanya dan akan membuat retak hubungan keluarga Ranjana dan juga Kayla. Setelah itu, Atma beranjak ke dapur dan makan karena dia merasa lapar, dan setelahnya dia akan lanjut tidur karena sudah lelah. Atma ini sudah janjian akan pergi ke tempat dukun itu pas hari Sabtu depan, karena di kantor Atma ini kerjanya cuma 5 hari dan Sabtu minggunya ia libur kerja. Atma sungguh tidak sabar menunggu hari itu tiba. Singkat waktu, hari Sabtu pun telah tiba. Pagi itu, Atma sudah bangun. Dia segera mencari sarapan di sekitar rumahnya. Dan tepat pukul 7 pagi, dia sudah siap-siap dan langsung segera menuju ke rumahnya Triasi yang berbeda desa dengannya. Usai beberapa menit kemudian ketika dirinya sampai di rumah Triasi, ternyata temannya itu sedang menjemur pakaian. Akhirnya Triasi pun menyuruh Atma untuk menunggunya sebentar dan duduk di teras depan rumahnya. Tak lupa sebelumnya Atma disuguhi minuman dan juga camilan. Dan setelahnya Triasi ini bergegas untuk mandi dan siap-siap. Hingga beberapa menit kemudian Triasi sudah rapi. Dia langsung mengajak Atma untuk pergi ke dukun itu dengan menggunakan motor milik Atma. Kala itu Atma pun bonceng di belakang karena dia tidak tahu arah jalannya. Setelahnya mereka pun langsung menancap gas berangkat menuju ke dukun yang dulu pernah didatangi oleh Triasi. Dalam perjalanan, Atma menceritakan singkat maksudnya pergi ke dukun itu, yakni dirinya berniat ingin memelet si Ranjana agar kembali suka padanya. Oh iya mah, katanya kamu mau cerita. Emangnya kamu itu mau pelet siapa? Tanya Triasi. Aku itu mau pelet Ranjana sih. Hah? Ranjana? Dia kan sudah punya istri mah. Ya makanya dari itu aku mau pelet dia supaya dia benar-benar jatuh cinta lagi sama aku. Wah, sudah gila kamu mah. Udah biarin aja. Lagian aku masih cinta banget sama dia. Apalagi kan sekarang dia tambah ganteng dan sudah sukses. Oh, pantas saja kamu mau pelet dia. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di tempat dukun itu. Dan segera Atma serta Triasi menyambangi rumah itu. Menurut penuturan Triasi, dukun itu bernama Mbak Supri. Setelah mereka mengetuk pintu rumahnya, muncullah seorang kakek-kakek tua. Kalian cari siapa? Ada perlu apa kalian datang kemari? Ini mbah, teman saya mau pelet seseorang. Mohon bantuannya ya mbah. Timbal Triasi. Ya sudah, kita masuk saja dan bicarakan di dalam dulu. Setelah duduk di ruang tamu, Atma kemudian menjelaskan secara detail tentang dirinya yang masih suka dengan Ranjana. Namun si Ranjana itu sudah memiliki istri yang sah. Dia ingin merebut Ranjana dari istri sahnya tersebut karena dia merasa masih cinta padanya. Dia pun memohon kepada Mbak Supri untuk memberikan pelet yang paling ampuh agar Ranjana tergila-gila padanya dan ninggalin istri sahnya sendiri. Mbak Supri pun mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan dari Atma. Kemudian dia disarankan untuk menggunakan darah kotornya sebagai media peletnya. Atma dan Triasi saling berpandangan karena mereka belum paham apa maksud dari Mbak Supri. Maksudnya bagaimana itu mbah? Tanya Atma penasaran. Nanti dirimu akan kuberikan sebuah mantra. Dan bacalah mantra itu sebelum dirimu meneteskan setetes darah kotormu itu ke dalam minuman yang akan kau berikan pada target. Dan kau bacakan mantra itu sebanyak 11 kali. Terang Mbak Supri. Atma pun mengangguk paham. Kemudian dia bertanya berapakah Atma harus membayar jasanya tersebut.
Dan Mbah Supri pun menyebutkan nominal 3 juta untuk jasanya itu. Setelahnya Atma pun langsung mengambil uang yang sudah disiapkan dari rumah dan diberikan langsung kepada Mbah Supri. Setelahnya Mbah Supri pun melakukan ritual sebentar. Dia memejamkan mata di depan dupa yang sudah menyala sambil merapalkan beberapa mantra yang Atma dan Triasi nggak tahu artinya apa. Mereka sempat merinding ketika melihat Mbah Supri sedang menjalani ritualnya itu. Hembusan angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan membuat suasana tambah mencekam. Dan bersamaan dengan itu terciumlah bau kemenyan yang sangat menyeruak. Kala itu Mbah Supri tetap fokus padahal mereka berdua sangat ketakutan sekali. Apalagi saat ada sebuah asap yang datang tiba-tiba dan berhenti di sampingnya Mbah Supri. Namun mereka tidak melihat apa-apa dari asap hitam itu. Mbah Supri berkomat-kamit berbicara dengan sebuah asap hitam itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Beberapa saat kemudian asap hitam itu pun kemudian menghilang entah kemana. Setelahnya Mbah Supri mengambil sebuah kertas dan menuliskan sebuah mantra. Lalu diberikan kepada Atma. Ambillah mantra ini dan nanti kau bacakan saat kau akan melakukan aksinya itu. Iya Mbah, baik. Dan ada satu hal lagi. Kalau kamu melakukan pelet ini, memang pelet ini ampuh. Tapi jika nanti pelet ini gagal, maka pengirimnya akan mengalami stres berat hingga bahkan menjadi orang gila. Karena pelet ini ada resikonya. Atma dan Triasi sempat kaget mendengar hal itu. Namun karena Atma sudah dibutakan oleh cinta, apapun akan dia jalani demi mendapatkan Ranjana. Baik Mbah, saya paham. Saya nanti akan menerima segala resikonya. Ya sudah kalau begitu, ritual sudah selesai dan kalian boleh pulang. Singkatnya, setelah mereka berdua berpamitan pada Mbah Supri, Atma dan Triasi segera bergegas untuk pulang. Kala itu karena Atma sudah mengetahui arah jalan pulangnya, sekarang giliran dia yang mengendarai motornya di depan. Dan di tengah perjalanan pulangnya ketika waktu masih sore hari, sebagai tanda terima kasih, Atma mengajak Triasi untuk makan bakso dan dia yang traktir. Sih, kita mampir dulu ya makan bakso. Emangnya gak kesorean? Udah gak apa-apa, nanti kok yang traktir baksonya kok. Kamu mau kan? Tumben banget. Ya anggap aja sebagai tanda terima kasih aku sama kamu karena kamu sudah mau nganterin aku tadi ke dukun. Dan tentu saja nanti uang tipnya akan kuberikan padamu. Ya udah ayo, tapi jangan lama-lama ya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai di warung bakso yang ada di samping alun-alun kota. Mereka makan bakso di sana sembari menikmati suasana sore hari melihat orang yang berlalu lalang baru pulang kerja. Dan singkatnya usai makan selesai, mereka segera bergegas pulang ke rumahnya Triasi terlebih dahulu. Dan setelah mengantar Triasi sampai ke rumahnya, Atma kemudian langsung pamitan untuk segera pulang karena katanya dia letih banget. Tak lupa ia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Triasi dan tak lupa dia memberikan tipnya untuk Triasi. Dan buru-buru setelahnya, Atma pun segera melajukan motornya untuk sampai ke rumah. Singkatnya sesampainya di rumah, dia langsung beranjak pergi ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Namun saat itu ternyata dirinya malah datang bulan. Dan sungguh kebetulan baginya, jadi Atma bisa melakukan aksinya tersebut secepatnya mumpung dia masih sedang haid. Keesokan harinya, saat itu cuaca sedang mendung dan bahkan turun hujan yang deras. Dan ini kesempatan buat Atma di kantor untuk melakukan aksinya. Atma yang sudah menyiapkan setetes darah kotornya itu yang dia simpan di plastik dan dimasukkan ke dalam tas. Dan saat itu juga dia segera beranjak ke dapur kantor dan membuatkan beberapa kopi untuk para karyawan yang lain juga. Dan gelas yang untuk Ranjana dia sisihkan di paling tengah. Serta tak lupa dia segera buru-buru baca mantra sebanyak 11 kali. Dan setelahnya dia meneteskan 1 tetes darah kotornya itu ke kopi yang akan diminum Ranjana. Untungnya kala itu sedang tidak ada orang, jadi Atma leluasa untuk melakukan hal itu. Setelahnya Atma mengantarkan kopi-kopi itu, para pekerja pada mengucapkan terima kasih pada Atma. Dan yang terakhir Atma pun langsung masuk ke ruangannya Ranjana dan memberikan kopinya itu. Loh, Atma, apalagi?
Aku kan udah pernah bilang sama kamu, gak usah buatin kopi lagi. Sekali ini aja mas, cuacanya juga lagi hujan gini. Kan enak mas kalau sambil ngopi, mumpung kopinya juga masih hangat. Ranjana pun tak bisa mengelak, dia pun menghela napas dan karena cuaca masih hujan dan dingin, dia pun terpaksa menerima kopi tersebut dan kemudian mengucapkan terima kasih pada Atma. Ya udah, ku ambil, makasih ya. Iya mas, sama-sama. Awalnya Atma gak langsung pergi dari tempat itu, membuat Ranjana semakin keheranan. Loh, kok kamu masih di sini? Tanya Ranjana. Iya mas, aku pengen tahu rasa kopi buatan aku itu pas atau kurang manisnya. Akhirnya Ranjana pun segera menyeruput kopi tersebut dan dia mengatakan kalau manisnya itu sudah pas. Padahal tujuan Atma sebenarnya dia hanya ingin melihat Ranjana segera menyeruput kopi tersebut. Dan setelah Ranjana menyeruput kopi yang sudah dicampur dengan darah kotornya itu, Atma pun segera beranjak keluar dan tersenyum penuh kemenangan. Usai kepergian si Atma, kala itu Ranjana sudah selesai menata berkas-berkasnya. Ranjana pun milih rehat sebentar dan memejamkan matanya di kursi kantornya itu sambil menunggu jam pulang. Dia tertidur dan dia bermimpi bertemu dengan Atma. Kala itu Ranjana bermimpi Atma datang ke ruangannya dan langsung menggodanya. Namun anehnya saat itu Ranjana tiba-tiba terpukau dengan kecantikan si Atma. Saat itu Atma berhasil merayu Ranjana sehingga Ranjana tergoda dan membuat setan merasuki tubuhnya. Dan saat Ranjana tiba-tiba saja mencumbu si Atma dengan mesra sekali di dalam ruangan itu, tepatnya di dalam mimpinya, dia sungguh bahagia banget dan sangat menikmati. Dan saat dirinya sedang mengalami mimpi indah itu dan belum selesai, tiba-tiba pintu ruangannya malah diketuk oleh seseorang dan membuat si Ranjana ini langsung terbangun dari tidurnya. Segera dia pun menyuruh orang itu untuk masuk dan ternyata ada karyawan lain yang datang untuk mengumpulkan berkasnya. Dan ternyata dirinya itu sudah tertidur sekitar 1 jaman. Dan saat dirinya terbangun entah kenapa tiba-tiba saat itu dia merasa ingin ketemu dengan Atma. Dalam pikirannya dia hanya memikirkan Atma yang entah kenapa tiba-tiba begitu cantik dalam pandangannya. Ranjana pun bergumam dan bingung dengan keadaan dirinya sendiri. Dan saat itu jam pulang telah tiba, dia berencana untuk mengajak si Atma itu pulang bareng dengan mobilnya. Setelah merapikan semua berkas pekerjaannya itu, Ranjana kemudian menghampiri ke ruangannya si Atma. Setibanya di ruangan itu, dia langsung berucap, "Atma, pulang bareng aku yuk." Atma yang mendengar itu langsung menerima ajakannya tersebut. Atma sungguh tidak menyangka bahwa peletnya itu akan ampuh secepat itu. Dan segera mereka berdua pun pulang bersama dengan menggunakan mobil milik Ranjana. Bahkan parahnya, mereka tidak langsung segera pulang. Malahan Ranjana ini mengajak keliling si Atma jalan-jalan dengan mobilnya, bahkan sampai diajak mampir ke mall untuk berbelanja. Ranjana ini mendadak manja banget sama Atma dan tiba-tiba dia ngungkapin rasa sukanya itu. Dan hari itu juga Atma resmi jadi pacar gelapnya Ranjana. Singkatnya setelah mengantarkan Atma pulang ke rumah, Ranjana pun segera pamit untuk pulang kembali ke rumahnya malam itu. Namun di perjalanan pulangnya tersebut, dia yang sendirian di dalam mobil tiba-tiba merasa merinding ketika dia mendengar ada suara wanita yang memanggil namanya di belakang. Sontak Ranjana pun langsung menoleh ke belakang joknya. Akan tetapi saat dia menoleh ternyata tidak ada apapun di situ. Dia pun kemudian mencoba fokus untuk mengemudikan mobilnya lagi, tidak menghiraukan suara tadi karena dalam pikirannya mungkin dia sedang berhalusinasi. Namun saat dia mencoba fokus mengemudikan mobilnya itu, tiba-tiba saja di depan jalan dia dikejutkan dengan sekelebat bayangan putih yang melintas cepat begitu saja. Sontak hal itu langsung membuat dirinya terkejut. Untungnya dia tidak oleng. Kalau oleng bisa saja dia ini mengalami kecelakaan. Akan tetapi, tiba-tiba setelahnya, dia malah mencium bau busuk yang sangat menyengat dan seperti bau bangkai yang ada di dalam mobilnya itu. Dia mencoba melihat ke arah spion yang ada di bagian tengah, dan dirinya dibuat terkejut kala melihat di belakangnya itu ada sosok kuntilanak yang sangat mengerikan sekali. Dan hal itu langsung membuat dirinya berteriak. Dia pun gemetaran, napasnya terasa memburu.
Namun dia masih tetap melanjutkan perjalanan dalam keadaan gemetaran dan juga keringat dingin. Hingga sesaat kemudian dia mencoba memberanikan dirinya menoleh lagi ke belakang. Ternyata sosok itu sudah tidak ada di sana dan akhirnya dia pun sampai di rumah. Ternyata kala itu Kayla sudah tidur pulas. Ranjana pun ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Dan setelah mandinya selesai, dia pun segera keluar dari kamar mandi. Namun dirinya itu malah dibuat terkejut ketika di hadapannya itu ada sosok kuntilanak yang dia lihat tadi di dalam mobilnya. Ranjana sudah benar-benar lelah dan takut, akhirnya dia pun ambruk pingsan akibat melihat sosok tersebut. Dan keesokan paginya dia ditemukan oleh Kayla. Dan setelah sadar, Ranjana benar-benar cuek sekali kepada Kayla. Dan Kayla pun heran mengapa sikap suaminya tiba-tiba berubah kepadanya. Singkat cerita, ternyata hal itu berlangsung sampai berhari-hari hingga 2 bulan lamanya. Bahkan kini Ranjana di rumah selalu pulang malam dan mengabaikan si Kayla. Kayla pun merasa heran kenapa tiba-tiba suaminya jadi cuek. Padahal dia yakin dia tidak punya salah padanya. Bahkan Ranjana kini jarang makan di rumah. Hingga suatu hari, saat Ranjana dan Atma sedang jalan di mal bareng usai pulang kerja, mereka kepergok oleh temannya Kayla, yaitu si Okta, yang lagi di mal itu juga. Okta pun terkejut kala melihat Ranjana, suami temannya itu, malah berselingkuh dengan wanita lain. Dan kala itu mereka sedang bergandengan tangan. Kemudian Kayla mendapat sebuah pesan foto yang dikirimkan oleh Okta. Langsung marah dan kini dia tahu apa sebab suaminya menjadi cuek begitu. Singkat waktu, malam harinya setelah Ranjana pulang ke rumah, Kayla ini langsung marah dan minta penjelasan pada Ranjana. Namun Ranjana malah belain si Atma dan ngaku kalau dia suka padanya dan malah ninggalin Kayla tidur duluan tidak mengubrisnya. Kayla pun semakin kesal dibuatnya. Namun ada yang aneh dari Ranjana karena kini dia sering melamun. Dia merasa ada yang tidak beres dengan suaminya itu. Suatu hari, Kayla memutuskan untuk meminta bantuan orang tuanya untuk datang ke situ sembari membawa seorang ustadz. Dan singkatnya tibalah saat itu Ustadz Kadam dan orang tua Kayla yaitu Pak Agi dan Bu Mira datang ke rumah Kayla. Dan kebetulan hari itu Ranjana sedang libur. Kayla meminta kepada Ustadz Kadam untuk mengecek apakah ada keanehan dari Ranjana. Dan saat itu Ustadz Kadam langsung merasakan ada hawa yang berbeda dari si Ranjana ini. Usai diterawang, ternyata Ranjana ini telah terkena guna-guna pelet dari seseorang. Akhirnya dugaan Kayla pun terbukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya itu. Setelahnya Kayla meminta kepada Ustadz Kadam untuk menyembuhkan Ranjana. Dan hari itu juga Ustadz Kadam meminta Kayla untuk nyiapin air putih segelas dan memetik daun kelor. Setelahnya Ustadz Kadam pun memaksa Ranjana untuk meminum air tersebut karena dirinya sebelumnya sempat menolak saat disuruh untuk minum air itu. Dan setelah Ustadz Kadam menyabetkan daun kelor itu dari kepala Ranjana sampai ujung kaki, tiba-tiba Ranjana mendadak mual-mual dan pusing sekali dan dia memuntahkan cairan hitam yang kental begitu banyak dari dalam mulutnya. Ustadz Kadam pun bersyukur melihat hal itu karena itu tandanya guna-guna yang ada pada dirinya itu berhasil dikeluarkan, tentunya atas izin Allah Ta'ala. Kayla, Pak Agit serta Bu Mira pun bersyukur kini Ranjana sudah mulai sedikit pulih dari linglungnya. Namun dia masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dan Kayla pun dengan hati-hati menjelaskan secara singkat kalau 2 bulan ini Ranjana mendadak cuek padanya dan malah pergi dengan wanita lain. Ranjana sendiri juga kaget mendengar hal itu. Kemudian dia segera meminta maaf sama Kayla dan juga Pak Agit serta Bu Mira yang kala itu ada di situ. Kayla pun memaafkan suaminya itu dan dia hanya berpesan kepada Ranjana untuk selalu berhati-hati saat menerima apapun dari orang lain, terutama dari lawan jenis. Tak lupa Kayla juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Kadam karena sudah mau membantunya. Sementara di tempat lain, Atma ini merasa kesal saat Ranjana ini sudah tersadar dan gak mau lagi dengannya. Sesuai dengan ucapan Mbah Mario, jikalau pelet itu gagal, maka Atma akan mengalami depresi.
Bahkan Atma selalu mendapatkan teror dan gangguan. Dan benar saja, semenjak hari itu, Atma ini mendadak malas-malasan. Dia tidak pernah mau berangkat bekerja lagi. Malam itu, Atma melamun sambil senyum-senyum sendirian memikirkan wajah tampan Ranjana. Dia benar-benar merasa kangen sekali dengan Ranjana. Tapi karena dia dipecat dari kantornya, akhirnya dia di rumah saja dan tidak bisa ketemu sama Ranjana. Saat dia sedang melamun, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan hembusan angin kencang yang masuk ke dalam kamarnya melalui ventilasi jendela yang sedang terbuka. Bahkan beberapa detik kemudian, jendela kamarnya itu menggebrak dengan sendirinya akibat angin kencang yang tiba-tiba datang. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba dia mendengar ada suara wanita yang sedang menyinden. Dan karena penasaran, Atma pun menghampiri sumber suara itu yang ternyata ada di balik pintu jendela. Dan saat dia melongo ke jendela, dia melihat ada sosok wanita yang sedang berdiri membelakangi dirinya. Si Atma mencoba memanggil mbak-mbak itu, namun si sosok tersebut tidak menyaut. Hingga kemudian sosok wanita itu pun menolehkan wajahnya ke arah si Atma. Dan hal itu membuat Atma langsung terkejut karena sosok tersebut sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur penuh dengan darah. Sontak kali itu membuat Atma langsung berteriak ketakutan. Dan dia pun ambruk pingsan di kamarnya sampai pagi hari. Keesokan paginya, Atma pun tersadar dan dia masih terasa pusing karena kepalanya terbentur oleh lantai. Dia kemudian memanggil-manggil nama Ranjana sambil ketawa-tawa sendiri. Sesaat kemudian Atma juga langsung lari pergi dari rumahnya, tidak sarapan dan juga tidak mandi. Entah kala itu dia punya rasa lapar atau tidak. Dia berjalan kaki tanpa alas kaki dan keliling-keliling jalanan sambil teriak-teriak dan selalu menggoda laki-laki yang lewat, yang dia kira setiap laki-laki itu sangat mirip dengan Ranjana. Atma sudah benar-benar stres berat dan membayangkan semua lelaki yang dilewatinya itu adalah Ranjana semua. Dan akibat ulahnya itu membuat warga menjadi resah akan kedatangan si Atma. Sementara di tempat lain, orang tuanya Atma ini kebingungan mencari keberadaan anaknya yang tiba-tiba menghilang. Dia pun segera melakukan pencarian. Hingga pada akhirnya setelah tanya-tanya pada warga, akhirnya Atma pun berhasil ditemukan. Dan dia langsung segera dibawa pulang oleh orang tuanya karena takut nanti tambah membuat warga semakin resah. Dan sesampainya di rumah, Atma ini dikurung di dalam kamar dan membuat dia tambah meracau gak jelas sambil teriak dan juga menangis, kadang juga ketawa sendiri. Dan malam harinya, Atma kala itu sedang rebahan. Dia sambil memeluk guling sambil memikirkan wajah Ranjana. Dia sudah benar-benar depresi berat. Dan saat itu Atma berhalusinasi hingga akhirnya nampak guling yang ada di hadapannya itu adalah tubuh Ranjana. Dia pun senang sekali hingga Atma langsung memeluk erat tubuh Ranjana itu yang padahal hanyalah guling saja. Setelahnya gulingnya yang dipeluk dengan erat itu berubah wujud menjadi sosok pocong dalam pandangannya. Wujudnya sangat mengerikan dan juga menyeramkan sekali. Warnanya hitam legam serta mulut yang menganga. Dan kedua matanya itu melotot tajam ke arah Atma. Bau sosok pocong itu pun juga busuk sekali. Atma pun langsung terbujur kaku saat melihat sosok tersebut tepat berdiri di hadapannya. Dan karena tidak kuat, dia pun langsung pingsan di atas kasurnya sendiri. Namun ternyata terornya itu tidak berhenti sampai di situ. Saat dirinya itu sedang pingsan, dia bermimpi buruk. Kala itu Atma berada di sebuah hutan dan di sana dia melihat seorang laki-laki yang tengah duduk sendirian di sana. Dan dari belakang tubuhnya itu sama seperti halnya Ranjana karena dia sangat mengenali perawakan mantannya itu. Akhirnya perlahan-lahan Atma pun menghampiri sosok yang mirip Ranjana tersebut yang tengah duduk membelakangi tubuhnya. Atma mencoba mendekat dan saat itu tiba-tiba sosok yang mirip dengan Ranjana itu menoleh ke belakang. Dan dia langsung dibuat terkejut. Ternyata sosok laki-laki itu bukanlah si Ranjana, melainkan wujudnya yang sangat menyeramkan sekali, penuh dengan darah. Wajahnya bahkan hancur tidak berbentuk. Bahkan baunya itu seperti bau bangkai tikus yang sudah mati lama. Dia yang ketakutan akhirnya segera bergegas lari kabur hingga pada akhirnya Atma yang ketakutan itu tidak melihat jalanan yang ternyata ada akar besar melintang di jalanan. Hingga akhirnya dia pun tersandung dan tersungkur karena tersandung akar itu.
Bersamaan dengan itu, Atma pun langsung terbangun dari pingsannya. Dia ngos-ngosan, napasnya tidak teratur. Dan sesaat kemudian dia pun pergi ke dapur untuk segera mengambil air putih karena merasa haus. Saat dia berjalan menuju ke dapur, dia melihat di ruang tengah ada laki-laki seperti Ranjana yang dia lihat di dalam mimpinya barusan. Namun saat dia mencoba mendekat, sosok itu langsung pergi menghilang begitu saja entah kemana. Sontak hal itu membuat si Atma langsung teriak-teriak mencari keberadaan Ranjana. Sedetik kemudian terdengar ada suara ketukan pintu dari luar. Dia kira itu adalah Ranjana yang datang. Akhirnya Atma pun bergegas untuk membukakan pintu itu. Saat pintu terbuka, dia malah dibuat terkejut ketika di depan pintu itu malah ada sosok tinggi besar yang sangat mengerikan. Kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arahnya, disertai dengan bau yang busuk sekali yang muncul dari tubuhnya itu. Sontak Atma pun langsung terbujur kaku hingga karena tak kuat dia pun ambruk pingsan di depan pintu yang masih terbuka. Keesokan paginya, Atma ditemukan oleh ibunya yang baru bangun tidur sudah terkapar di depan pintu dan dalam keadaan pintu yang masih terbuka. Segera Atma pun langsung dibawa masuk ke dalam kamar. Ibunya mencoba untuk membangunkan Atma yang masih belum sadar hingga akhirnya setelah mencoba beberapa kali, dia pun tersadar. Namun setelah sadar, Atma tiba-tiba saja menjerit dan teriak-teriak sendiri. Dia seperti orang yang sedang ketakutan. Ibunya pun keheranan karena ditanya dirinya itu tidak menjawab. Kemudian setelahnya dengan hati-hati ibunya itu langsung mencoba menenangkan si Atma agar dirinya itu tidak ketakutan dan tidak menangis lagi. Orang tuanya yang melihat keadaan anaknya itu sangat prihatin sekali. Kenapa Atma tiba-tiba bisa jadi seperti itu? Hingga berhari-hari, keadaan si Atma ini semakin memburuk, malah tidak kunjung sehat. Akhirnya keluarganya pun memutuskan untuk membawa Atma ke rumah sakit jiwa, berharap di sana ia bisa disembuhkan. Karena memang sebelumnya Atma sudah mendapatkan teguran dari warga sekitar karena telah membuat onar dan juga meresahkan banyak tetangga. Pesan kali ini, apa yang bukan milik kita tidak patutnya dipaksakan. Dan janganlah merebut rumah tangga seseorang karena keegoisan dan ambisi dari diri sendiri yang ingin memiliki orang tersebut. Dan janganlah sampai berbuat musyrik dan menghalalkan segala cara demi mencapai keinginan. Karena kemusyrikan itu tidak baik dan nantinya malah akan membuat pelaku celaka sendiri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan terhindar dari orang-orang yang mencoba merusak kebahagiaan kita. Dan semoga kita semua dihindarkan dari malapetaka. Amin Allahumma amin. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.